Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi gue akan membahas suatu pemain Manchester United nih ya. Jadi gue tidak mau membahas pelatih lagi, masih aja ada yang channel-channel tuh membahas manajer lah, siapa manajer pengganti. Ya ampun, kayak nggak ada tema lain aja gitu. Masih aja membicarakan Alonso gitu. Ya Alonso kan udah gue bilang kan, lihat dulu dia konsisten nggak di Bundesliga. Ada lagi yang kemarin pelatih Stuttgart, bukan bekas pelatih Stuttgart, si Sebastian Honep, yang katanya kemarin 2024 kemarin karena dia baru ngebawa Stuttgart peringkat 2, katanya dideketin terus dia menolak. Berita dari mana lagi? Sejak kapan Manchester United punya pemikiran seperti itu gitu ya? Kayak Ineos lagi main video game aja gitu. Sebastian Honep kalau udah jadi asisten pelatih mungkin ya dong, Ruud van Nistelrooy aja jadi asisten pelatih, levelnya dibikin MU. Rene Hake aja dibikin asisten pelatih, ini lagi Sebastian Honep. Jadi gini, gue nggak mau gitu membicarakan hal yang menurut gue udah lah, lupain lah masalah manajer dan ganti manajer tuh udah lah. Lu dikasih menang juga sama Brentford, kita lihat 1 bulan ke depan. Jadi kemarin habis kemenangan lawan Brentford gitu ya, gue agak tergelitik juga gitu. Ada ini joke ya, sekali lagi ya gue bilang ya, namanya juga jokes gitu, bahwa dibilang wah Alejandro Garnacho telah mencetak 5 gol 8 assist, jadi total telah mencetak 8 gol dan assist ya, 5 gol, sama dong kayak Mbappe. Wah, itu Mbappe belum nyetak gol malamnya. Mbappe juga 8 gol dan assist. Jadi Mbappe itu 7 gol 1 assist, tapi pas malamnya dia mencetak gol jadi 8 gol 1 assist. Cuman menit bermainnya si Garnacho lebih dikit, 683 menit, sedangkan Mbappe sekitar 969 menit ya. Jadi lebih banyak katanya menitnya, tapi sebelum banding-bandingin, ini namanya joke ya. Gue paling gak suka emang masalah komparasi itu kan kadang-kadang suka aneh. Setiap pemain kan tuh kan beda-beda. Ini yang mau gue coba bahas. Tapi gini, gue pengen ngebahas mengenai evolusinya Garnacho di musim ini. Yang kenapa kok dia bisa selama udah 8 pekan dengan games yang dia udah mainkan itu total 12, dia bisa mencetak 8 gol dan assist ya, jadi 5 gol dan 3 assist. Tapi kalau gue coba searching gitu ya, lihat by statistik, dia ini sebenarnya kan winger ya. Kalau winger itu berarti satu, kalau dalam masuk pakai pikiran lo itu adalah dia itu pasti jago dribble, itu kan ibaratnya begitu. Nah, jadi ada data yang mengatakan bahwa ini ada text on attempted ya. Kalau boleh gue jelasin sedikit, lo googling aja definisi dari text on itu adalah dribble ya. Jadi percobaan dribble ya. Percobaan dribble dia itu per 90 menit itu sekitar angkanya 4,31. Ya kalau ditanya dibandingin, ya yang paling tinggi siapa kalau di Liga Inggris ya? Kalau paling tinggi itu si Adama Traore ya kan. Nah, itu kan dribble mulu tuh kalau lihat. Terus kayak Jeremy Doku ya, Adama Traore itu bisa 6,1. Terus Jeremy Doku ya, ada lagi beberapa lah pemain-pemain yang lain lah, Sofian Boufal, Alan Saint-Maxim, Jeremy Boga tuh ini, tapi pasti mungkin paling lebih ring a bell, yang lebih kedengeran, lebih terkenal ya Adama Traore lah sama Jeremy Doku Manchester City. Nah, tapi kelucuan yang ada
bahwa successfulnya dia tuh cuma 22%. Ya. Sukses dribblenya. Bahkan kalau misalnya dibanding tahun lalu, dia itu justru lebih baik ya selama satu musim nih, tapi bahwa sukses dribblenya itu sekitar 26%. Ya. Berarti sebenarnya agak menurun, tapi kan kita baru masih awal musim ya. Tapi kan lo bertanya-tanya kenapa dia bisa jadi cetak 5 gol 3 assist gitu kan. Nah, terus dilihat bahwa lagi di data statistiknya dia, sekali lagi ya, ini di data statistiknya dia. Total dia membawa bola, carrying bola gitu ya. Diberitakan megang bola aja tuh lo udah termasuk diem aja tuh termasuk carrying sebenarnya. Total carry dia bolanya dia distance-nya itu sekitar 92%. Oke? Ya cukup tinggi lah, cukup tinggi. 92 sampai 94, sorry. Nah, terus progresif carrying-nya ya. Progresif carrying-nya itu hampir mendekati 90%, sekitar 80-an% lah. Oke. Jadi kalau mau ditanya progressive carrying itu apa sih? Ya ini makanya istilah sepak bola. Ini kan bahasa-bahasa sepak bola ya. Kadang-kadang kalau mau dijelasin secara bahasa Google gitu kadang-kadang susah juga. Jadi kalau progressive carry ball itu lo dalam area 5 meter, lo bisa membawa bola itu setidaknya at least minimum 5 meter aja. Ya. Itu bagus dia ya, rata-rata bagus lah. Tapi setelah itu kan lo lihat kalau dia udah mulai deketin lawan bawa 5 meter one on one, dia nggak ada yang sukses. Nah, ini satu ya, kalau gue bilang ini ya mungkin karena dia musim umur 20 tahun ya, winger, tapi dia mungkin tidak levelnya kayak ya belum Jeremy Doku, mungkin Grealish juga gitu. Nah, tapi satu yang mungkin lo bisa lihat, dan ini mungkin gak terlihat dalam data, yang lo lihat dalam pertandingan, Garnacho itu selalu ada dalam good position, posisi yang bagus. Dia bisa menempatkan posisi dia di posisi yang bagus gitu loh. Nah ini yang gue lihat salah satu kelebihannya dia. Evolusi ini diciptakan oleh Ten Hag adalah melihat bahwa oke, nih anak memang nggak jago dribble banget, belum jago lah secara teknik nih, one on one-nya selalu kalah ya. Tapi selalu dikasih bola karena kenapa? Good positionnya dia bagus. Ya. Lo kan selalu lihat kan, ketika dia bisa ada dekat kotak penalti, terus dia bisa masuk 2-3 langkah udah masuk di kotak penalti. Nah itu yang menurut Ten Hag, gue rasa ini anak dilatih untuk itu gitu loh. Terus sama keinginan konsisten dia untuk shooting. Jadi dia nerima bola shooting, Nah ini yang menurut gue suatu evolusi yang dilatih Ten Hag supaya si Garnacho ini lebih useful, lebih berguna, bukan jadi ya ayam tanpa kepala gitu loh, lari doang gitu. Etos kerja sih emang dia bagus, tapi digunakanlah kemampuan dia yang ada gitu loh. Nah, cuman kalau dibilang satu plusnya dia satu insting, berarti kan insting ya, mencari posisi itu kan insting. Itu satu nih kelebihannya Garnacho. Terus berarti kalau dia bisa menempatkan posisi, berarti dia kemampuan dia dalam membaca situasi itu bagus. Ya dong, dia bisa tahu bola teman bola di mana, sehingga gue bisa cari posisi kosong, sehingga teman gue bisa enak nih ngepassing ke gue. Itu kan berarti kemampuan dia membaca situasi itu bagus. Terus yang hal lain adalah yang membuat kita ngelihat kadang-kadang kesel,
Ya sama gue juga bilang, makanya gue labelin dia manusia sejuta peluang. Karena dulu label itu gue kasih ke Diego Forlan. Sekarang si Garnacho nih, kelemahan dia itu adalah decision makingnya. Ketika dia nerima bola ada posisi, dia sebenarnya tahu bahwa dia belum jago banget dribble. Kadang-kadang dia sama memaksakan. Terus seperti yang gue bilang ya, yang kemarin, yang kedua itu shot selection, bentuk shotnya dia. Kenapa dia selalu nge-shot ke tiang dekat, padahal dia di kiri nih, tiang dekat. Kenapa lo nggak selalu coba di tiang jauh? Terus kayak waktu lawan Crystal Palace yang kena tiang, kenapa dia tendang kenceng? Kenapa nggak ada cukup pelan ke mendatar ke bawah? Nah, itu namanya shot selection. Itu yang mesti diasah. Sama mungkin final timingnya ya. Timingnya itu pas gak nih gue timingnya nge-shoot? Pas gak nih timingnya gue harus bola ngelewatin lawan, dribblenya bagaimana? Gol yang kemarin Brentford itu, yang gol dari dia pertama, itu sebenarnya mungkin 1 dibanding 40-50 hal peluang yang dia dapat tuh. Kenapa gue bilang posisinya bagus, decisionnya bagus, dia nggak nahan dulu, shot selectionnya bagus, dia langsung tembak di tengah karena pasti kiper akan buang badan, sama call timingnya pas, bola jatuh di dia langsung ditendang. Tapi kan itu mungkin dari 30 atau 40 kesempatan dia bisa dapat itu gitu loh. Nah ini yang gue rasa dia punya capability ada. Nah itu yang harus diasah terus, yaitu urusan mungkin Van Nistelrooy, urusannya si Ten Hag gitu. Jadi gue juga berpikir bahwa kenapa sih sebenarnya si Garnacho ini jadi lebih banyak dipilih? Mungkin ya akan ke depannya dia akan lebih banyak jadi starter, khususnya di sektor kiri gitu. Kalau dengan Amat itu seperti gue bilang dia lebih ke kreator. Ya. Kreator dalam arti kreator membuka ruang, kreator untuk menciptakan peluang. Kalau Garnacho nggak, dia eksekutor sebenarnya nih. Tapi dia selalu dalam good position. Kalau Rashford sama eksekutor juga. Tapi yang seperti gue bilang, kayaknya sekarang si Rashford itu lebih dibuat sama Ten Hag sebagai kreator juga dan sebagai passer, passing. Lu bagian passing aja deh, ya. Bagian passing biar teman-teman lo yang bergerak nih. Lu nggak usah jadi eksekutor lagi, soalnya kayak lo nendangnya dari umur 18 sampai umur 27, nendang lo lurus tegak arah kiper, udah itu aja. Ya, gue rasa mereka juga udah paham banget tuh kayaknya. Van Nistelrooy juga ngelihat lo kayaknya 27 ini ya. Si Rashford tuh umur 27 Oktober ini. Lu kayak nendang, kalau jadi eksekutor nendang lurus dulu, mending lo jadi passer aja deh. Nah, si Garnacho ini kayaknya akan lebih dimanfaatkan sama Højlund ya sebagai seorang eksekutor gitu. Karena juga kalau misalnya dibandingin semua tiga-tiganya winger ini, mungkin termasuk Anthony ya. Cuma Anthony nggak pernah gue lihat juga sih. Nggak ada juga sih pemain yang jago one on one dribble. Kalau si Amat kan dribble bagus, tapi dia untuk narik lawan. Ya kalau kayak Ahmad Traore ya one on one lu kalau lihat sendiri karena badannya gede kan. Dia ngadu-ngadu body ya, lama larinya kenceng. Ahmad kan juga larinya nggak kenceng. Garnacho kenceng, tapi skillnya nggak ada. Jadi one on one-nya gagal melulu. Nah, atau mungkin kayak ya Jeremy Doku, Grealish lah. Gitu, Grealish kan skillful tuh. Cuman Grealish karena visinya aja kurang. Nah, ini yang menurut gua jadi PR Ten Hag untuk bisa dikembangkan di si Garnacho ini. Terus kalau dibilang apakah dia cocok di kanan apa di kiri, sebenarnya dia cocok dua-duanya sih, ya. Dia jago kok di kanan ambil posisi. Jadi lu jangan mandang ketika Garnacho dipasang, ya elah Garnacho lagi gitu loh. Kan dia bagus, enggak. Dia tuh jago nyari posisi sebenarnya. Good in positioning sama ya insting dia
dalam apa ya? Dalam mencari celah di good area, membaca situasi lah, itu kemampuan dia tuh. Nah, makanya gue bilang kalau antara dia sebenarnya bahkan kalau gue bilang dia lebih enak di kanan ya. Dia kan bukan tipe cut in kayak ya Grealish, kayak Palmer lah, atau kayak Robben lah gitu. Ya kan, sedangkan kaki dia kan kuat di kanan. Jadi kalau dia di kiri, lu jarang kan dia ngeliat dia cut in kan. Kalau dia di kiri ya Sep ya. Tapi dia selalu berasa nendang dia sebagai dribble shot. Jadi passing dribble shot. Ya sebenarnya gaya winger zaman dulu sih. Kayak ya winger zaman dulu lah, kayak Beckham gitu. Nah, jadi kalau dia di kanan sebenarnya dia cocok-cocok aja. Dia dikasih bola, dia dribbler, dia shot. Cuman shotnya ini nih yang mesti dikembangkan. Shot selectionnya dia. Mengarah ke tiang dekat kah? Mengarah ke tiang jauh kah? Nah, ini yang menurut gue suatu evolusi yang harus dibenahin, yang harus terus dilatih terus untuk Garnacho. Umur dia tahun ini baru 20 men. Menurut gue kalau dia dengan anak umur 20 udah jago dalam membaca situasi, sama dia mencari celah gitu ya, mencari posisi, ya berarti kan skill individunya doang nih yang tinggal diasah. Ya tergantung Garnacho-nya. Bisa nggak dia membangun diri dia sendiri? Oke? Kalau mau ngasih saran silakan komen. Terima kasih. Jadi itu gue selalu membahas, kenapa gue membahas Garnacho, supaya lo nggak usah bahas-bahas Greenwood lagi gitu. Kok kadang-kadang kesel juga, ada aja masih lagi kagak kemarin Greenwood nyetak 1 gol, ya lawannya Montpellier gitu, peringkat bawah gitu ya, menang 0-5, masih aja. Jadi banyak pemain Manchester United, selalu akan ada ya. Lo jadi fans tapi kalau kerja lo nengok belakang lagi, Greenwood lagi, Leny Yoro udah mau balik, lo masih ngomong Greenwood lagi. Please ya. Garnacho pun ada, hampir sama lo dengan Mbappe statistiknya. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.